Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 9, subtema 1, pembelajaran 6, halaman 37. Silakan disimak ya. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Pernahkah kamu mendengarkan atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Kamu telah mengetahui Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak orang mengatakan bahwa gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Perhatikan gambar burung elang berikut. Lanjut halaman 38, ayo membaca. Konservasi elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa atau Nicetus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian, salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk penandaan burung misalnya, Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan, di Thailand pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan burung, Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Kamu telah membaca bacaan konservasi elang di Halimun Salak. Adakah kata-kata sukar yang belum kamu ketahui artinya? Jika ada, tuliskan dalam tabel berikut. Kemudian carilah arti kata-kata tersebut dengan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bertanyalah kepada orang-orang yang kamu anggap mengetahui. Nomor 1, misalnya kata sukarnya konservasi, artinya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pengawetan pelestarian. Yang kedua, habitat, artinya tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan hewan dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Yang ketiga, acuan, artinya pola dasar penafsiran yang ditetapkan terlebih dulu. Lanjut halaman 39. Dari bacaan konservasi elang di Halimun Salak, kamu mengetahui beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang Jawa. Apa sajakah itu? Lengkapilah peta pikiran berikut. Dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa yaitu perburuan. Alternatif jawaban yang lain yaitu pembangunan pemukiman, perdagangan satwa yang semakin banyak membuat kelangkaan satwa. Kebakaran hutan, terbakarnya hutan akan merusak habitat satwa. Bawahnya, ayo berdiskusi. Apa yang dapat kamu lakukan untuk ikut melestarikan burung elang Jawa? Diskusikan bersama teman-temanmu, 4-5 orang tiap kelompok. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Misalnya nomor 1, usahaku untuk ikut melestarikan elang Jawa yaitu menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. Alternatif jawaban yang lainnya adalah yang kedua, menjaga habitat elang Jawa agar tidak semakin berkurang. Yang ketiga, mencegah transaksi jual beli elang Jawa. Yang keempat, tidak memelihara elang Jawa untuk koleksi pribadi. Yang kelima, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika melihat ada yang menjual belikan elang Jawa.
Yang keenam, membantu pemerintah dalam melestarikan elang Jawa. Yang ketujuh, turut mengawasi keberadaan elang Jawa di sekitar kita. Yang kedelapan, menumbuhkan kesadaran kepada teman-teman untuk menjaga elang Jawa. Yang kesembilan, melaporkan kepada pemerintah jika ada perluasan lahan yang mengganggu habitat elang Jawa. Yang kesepuluh, menjaga lingkungan agar tetap asri. Lanjut halaman 40, ayo berlatih. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam, salah satunya melalui konservasi lingkungan alam. Amatilah bentuk-bentuk konservasi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Laporan hasil wawancara nama, misalnya Sari. Pertanyaan yang diajukan apa saja bentuk-bentuk konservasi di daerah ini, hasil wawancaranya. Nomor 1, narasumbernya, misalnya Bapak, jawabannya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang kedua, narasumbernya Kakak, jawabannya melakukan tebang pilih. Yang ketiga, narasumber Ibu, jawabannya melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang keempat, narasumbernya Ketua RT, jawabannya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kelima, narasumbernya teman, jawabannya melakukan gotong royong membersihkan saluran air. Yang keenam, narasumbernya Paman, jawabannya tidak membuang sampah di sungai. Yang ketujuh, narasumber tetangga, jawaban tidak melakukan perburuan liar. Yang kedelapan, narasumber Bapak Guru, jawabannya tidak melakukan perdagangan hewan langka. Yang kesembilan, narasumber Ketua RW, tidak merusak hutan sebagai habitat hewan. Yang kesepuluh, narasumbernya Tante, melakukan penanaman pohon bakau di sekitar pesisir pantai. Kesimpulannya dari jawaban ke-10 narasumber ini, jawabannya bervariasi. Lanjut halaman 41. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dan lingkungannya seperti air dan tanah secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua melakukannya. Hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita seperti di rumah dan sekolah, dengan berlatih melakukan konservasi terhadap tanaman. Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna, baik dari jumlah maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan dan fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia seperti komodo, cendrawasih, burung elang Jawa, bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain-lain. Bawahnya ayo bernyanyi. Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah lagu Bungong Cempa dari Aceh. Bungong Cempa, lagu daerah Aceh.
Lanjut halaman 42, nyanyikanlah lagu Bungong Cempa, berlatihlah hingga kamu hafal syairnya dan tepat nadanya. Selanjutnya nyanyikan bersama teman-temanmu. Ayo membaca. Saat asik bernyanyi, ayah Beni diam-diam memperhatikan dan mendengarkannya. Ketika selesai bernyanyi, ayah bertepuk tangan. Ayah, wah anak ayah pandai menyanyi, suaranya pun merdu. Beni, ayah, Beni jadi malu nih. Ayah, lo kenapa malu? Beni, sebenarnya Beni tidak mengetahui arti lagu itu, ayah. Ayah, oh kamu ingin mengetahui artinya. Beni, iya dong ya, baik ayah. Baiklah, ayah akan beritahu arti lagu Bungong Cempa. Bunga cempaka. Bunga cempaka terkenal di Aceh. Bunga terlebih indah sekali, putih kuning bercampur merah, mekar sekuntum indah rupawan dalam sinar bulan. Dalam sinar bulan angin ayunkan, gugur bersusun yang sudah layu, harum baunya kalau dicium, alangkah harum si bunga cempaka. Beni, wah ternyata bungong cempa itu maksudnya bunga cempaka. Ayah, iya betul, bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum. Beni, wah selama ini Beni hanya mengetahui bunga mawar dan melati saja yang harum. Ayah, bunga cempaka warnanya putih dan baunya harum. Banyak orang menyukai keharuman bunga cempaka, dan keharuman bunga cempaka ini dimanfaatkan untuk membuat minyak wangi. Lanjut halaman 43. Beni, wah hebat ya ayah. Itulah kelebihan manusia Beni, kita dapat memanfaatkan alam sesuai kondisi geografis tempat tinggal kita. Kamu tahu tidak bahwa setiap negara memilih bunga tertentu sebagai simbol negara? Beni, wah Beni belum mengetahuinya ya. Lalu bagaimana memilihnya, ayah? Berdasarkan kondisi geografis setiap negara pasti ada jenis tanaman bunga yang banyak tumbuh baik di negara itu tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Nah, dari jenis tanaman itulah dipilih bunga sebagai ciri khas negara tersebut. Beni, oh begitu ya ayah. Ayah, itulah salah satu contoh aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan keadaan alam di lingkungannya. Salah satu aktivitas manusia yang menunjukkan adanya keterikatan dengan kondisi geografis di lingkungannya adalah menentukan bunga nasional. Bunga nasional setiap negara berbeda-beda. Berikut contoh bunga nasional beberapa bangsa. Nomor 1, negara Indonesia, bunga nasionalnya melati, gambarnya seperti ini ya, bagus bunganya. Yang kedua, negara Jepang, bunga nasional sakura, gambarnya seperti ini ya. Tentu kalian juga pernah melihatnya di televisi atau majalah dan lainnya. Lanjut halaman 44, yang nomor 3, negara Belanda, bunga nasionalnya yaitu bunga tulip. Bawahnya, ayo berdiskusi. Konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Bersama kelompokmu, diskusikan bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam. Kewajiban manusia terhadap hutan yang pertama, reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang gesang atau gundul. Alternatif jawaban yang lain misalnya yang kedua, melakukan tebang pilih. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Yang keempat, tidak membakar hutan. Dan yang kelima, tidak merusak hutan dengan menjadikannya lahan. Lanjut halaman 45, kewajiban manusia terhadap sungai. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Yang berikutnya misalnya yang kedua, membersihkan sampah yang mengotori dan merusak sungai. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau atau racun untuk menangkap ikan. Yang keempat, menjaga sungai dari limbah pabrik. Yang kelima, melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar sungai. Bawahnya, kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah. Yang pertama, tidak melakukan perburuan liar. Yang kedua, membuat penangkaran hewan untuk dilestarikan. Yang ketiga, melaporkan apabila ada yang melakukan perburuan liar. Yang keempat, tidak memperjualbelikan hewan yang terancam punah. Yang kelima, tidak merusak habitat dari hewan yang terancam punah.
Lanjut halaman 46, kewajiban manusia terhadap pohon. Yang pertama yaitu menanam pohon di sekitar pekarangan. Yang kedua misalnya melakukan tebang pilih. Yang ketiga melakukan penanaman kembali. Yang keempat melakukan perawatan pohon dengan baik. Yang kelima dilarang membakar hutan yang memiliki banyak pohon. Bawahnya ayo renungkan. Nomor 1, apa yang kamu pelajari hari ini? Saya belajar mengenai kewajiban manusia terhadap lingkungan mulai dari sungai, hutan, hingga tumbuhan. Yang kedua, manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Saya dapat memperbaiki sikap dalam menjaga lingkungan. Yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan menjaga lingkungan. Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Lebih giat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lanjut halaman 47. Kerjasama dengan orang tua. Ajaklah orang tuamu untuk menanam pohon di pekarangan rumahmu. Namun jika tidak memungkinkan, kamu dapat menanam tanaman di dalam pot. Rawatlah tanaman tersebut dengan baik. Berilah pupuk dan siramilah dengan rutin. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.